Kita adalah sepasang sepatu selalu bersama, tak bisa bersatu. Kita mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi menjalankan usaha pembuatan sepatu dengan memanfaatkan barang-barang bekas menjadi bahan utamanya. Namun yang uniknya, usaha ini dijalankan oleh anak-anak jalanan yang diberikan pelatihan dan dimandirikan untuk memiliki keterampilan, dan nantinya keterampilan yang dimilikinya dapat melanjutkan hidupnya dengan baik. Nah, bagaimana usaha ini berjalan dengan baik dengan sistem regenerasi yang cukup singkat bagi para pekerjanya? Masih bersama saya Dami Purba, inilah Ekonomi Rakyat. Selamat siang. Baik. Gimana ini? Pak, tadi saya lihat di depan ada tulisan workshop anak jalan dan pelatihan. Boleh nggak dijelaskan Pak itu di mana? Oh iya, anak jalanan dan pelatihan kerja. Ini menjadi salah satu unit pelayanan di Departemen Diakonia HKBP. Jadi membidangi pelayanan untuk anak-anak jalanan yang putus sekolah, utamanya mereka yang termarginalisasi, seperti pengamen, tukang semir sepatu, dan juru parkir. Ada juga yang katakanlah memang dia tidak di jalanan, tetapi dia putus sekolah, kita tampung juga. Ada juga yang sedang kuliah, tapi dia kesulitan untuk mencari ongkos, mencari katakanlah sekedar membantu uang kuliahnya. Ini juga kita tampung, kita berikan pelatihan, dan tentu kita berikan sedikit salary lah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi biro ini adalah unit yang termuda di HKBP. Ini berdiri tahun 2012. Baru 3-4 tahun ya Pak ya? Sekitar 3-4 tahun. Dan memang sangat sulit lah awalnya untuk bergabung dengan adik-adik kita ini, mengingat di pasar itu mereka mengalami pergaulan yang katakanlah nggak ada yang mengkontrol. Ada juga ini yang biasa ngeling, kemudian kalau ada duitnya biasa warnet, dan warnet itu juga mau nonton yang nggak benar atau juga judi. Nah inilah awalnya kesulitan kita. Merekrut mereka, mengumpulkan mereka. Nah ini harus kita ketemui satu-satu. Jadi ketika ini sudah dibentuk dan diserahkan kepada saya untuk melakukan ini, nah segera saya membentuk tim. Jadi berapa modal Pak yang dibutuhkan pertama kali Pertama Bapak kali menjalankan kita usaha ini? Modalnya nggak banyak, sekitar 25 juta. 25 juta untuk sepatu? Ya. Udah itu sudah termasuk untuk membayar yang pelatihan ke melas, yang pelatihan kalau untuk sepatu mekanik. aja Pak? Kalau untuk sepatu ini sekitar 18 juta. 18 juta. Cukup besar ya Pak untuk itu, modal itu untuk membeli apa aja Pak dia? Kita beli peralatan semua. Mulai dari mesin jahit bekas, itu ada 2 unit. Ke tapak gajah, cetakan sepatu, kulit, lem, semua lah bahan-bahannya. Nah kalau misalnya kita hitung-hitung nih Pak, kalau boleh tahu Pak, untuk pekerjanya sendiri, kalau tadi kan Bapak bilang mereka dilakukan pelatihan dulu, setelah hampir 3 bulan, akhirnya mereka dimandirikan dan diharapkan mereka bisa membuka usaha sendiri. Nah di dalam 3 bulan pelatihan itu, 3 bulan pelatihan, dan untuk produksinya sendiri itu berapa orang Pak yang dipekerjakan? Kalau 3 bulan pertama kita nggak punya produksi, karena semua masih pelatihan. Tapi ya yang produksi paling 1 orang karena mereka terampil, itu yang kita bayar tentunya. Itu nggak bisa kita hitung. Di bulan keempat itu kita mulai produksi.
bulan keempat atau bulan kelima. Makanya di bulan kelima itu sampai 8 bulan, 9 bulan kami kerjakan dari itu. Pekerja tetapnya itu yang untuk menjalankan produksinya berapa orang? Kita nggak pernah punya tenaga tetap, karena mahir pergi. Iya, Mahir pergi, kan gitu. Tapi sekarang karena ada beberapa yang sudah mahir, mereka nggak memilih pergi, lalu kita berdayakan itu, makanya kita produksi sekarang. Jadi rata-rata mereka ini ada 4-5 orang, per bulan ini kita bayar mereka sekitar 3,5-4 juta. Tapi untuk pelatihan kepada anak-anak jalanan masih tetap berlangsung, Pak? Masih berlangsung. Nah, terus, jadi setiap yang datang pelatihan itu nggak kita kutip bayaran. Malahan kita kasih sekedar ongkos pulang kira-kira 300.000 satu bulan. Berarti sistemnya seperti ini, Pak. Mereka pelatihan, setelah itu mereka bekerja di sini dan setelah itu baru dimandirikan keluar. Iya. Nah, kalau mereka mau minta mandiri, biasanya kita berangkatkan itu dengan sekedar untuk beli kulit, beli tapak sepatu beberapa, modal awal gitulah, lebih kurang 1 juta. Jadi untuk jalankan usahanya kalau misalnya rata-rata dimandirikan keluar itu, untuk jalankan usaha di sini itu gimana, Pak? Ini mereka yang memilih bekerja di sini. Yang ini ada 4 orang ini bersama dengan 1 pelatih, dan mereka yang menetap di sini. Mereka yang akan. Nah, ini yang kita bayar 4 juta. Berarti kalau misalnya kita pikirkan bahwa ada 4 orang pekerja berarti di sini, Pak, sekarang. Iya. 5 dengan saya. 5 dengan Bapak. Nah, kalau misalnya untuk 5 pekerja, berapa produksi yang bisa diperoleh, Pak, dalam 1 minggu? 1 hari mereka ini bisa 7-8 pasang. Tapi kalau seminggu itu kita cuma masuk 6 hari, minggu nggak masuk kan? Ya 40-50 pasang 1 minggu bisa. Nah, untuk modal yang tadi kita ngomongin, Pak, 18 juta ya tadi, itu sudah kembali nggak, Pak, untuk dari penjualan ini? Ya pasti sudah kembali, karena gaji mereka saja udah berapa ya kan? Di pelatihannya sudah berapa. Dari hasil penjualan maksudnya, Dari Pak? hasil penjualan dan sendiri gitu lah. Dan juga mereka kan kita berikan juga beberapa, katakanlah sedikit seleri untuk pulang. Dan kadang kita sering makan bersama di sini. Nah, itu. Kalau seandainya ini dikelola secara profesional dalam pengertian profit, saya kira ini akan sangat luar biasa, karena kita paling bisa kalau kita kita hitung kulit, kalau mereka dengan tenaga yang profesional, yang udah baik, yang udah terampil, ini rata-rata sepatu ini membutuhkan modal sekitar 55-60 ribu satu, atau bahkan di bawahnya. Jadi setelah saya hitung-hitung 55, kalau dalam model pancus dia sekitar 55 ribu. 55 ribu dan dijual dengan harga? Kalau biasa kita lempar ke pasar 150 ribu. 150 ribu. Berarti dia akan hampir 100 ribu untungnya. Cuman kendala kita soal pemasaran. Akhirnya karena pemasarannya rendah, kadang kita lepas 100, 120 gitu. Kenapa, Pak? Kendala apa di pemasaran? Dalam hal apa? Mungkin kami yang jelas dari segi promosi. Nah, itu jelas sekali itu. Kita tidak memiliki biaya promosi atau marketing. Jadi yang paling biasa saya lakukan, saya hubungi pendeta-pendeta, saya mau datang, bisa nggak? Bisa. Tapi saya bawa sepatu gini. Oke, silakan, welcome. Nah, itu pun kalau berarti itu masih pemasarannya masih dalam cakupan internal gereja saja, Mas. Nah, jadi kalau sudah begitu, operasionalnya tinggi. Nah, bensin apa ya kan? Jadi kedepannya seperti apa, Pak? Harapan saya ke depan, saya berpikir ini bisa menjadi satu pabrik sepatu yang besar. Dan saya yakin itu, impian saya yakin itu seperti itu. Kalau saya lihat kualitas kita itu nggak kalah dengan
model-model sepatu-sepatu yang sudah terkenal di pasar. Ada kita buat berbagai macam ini kan. Saya yakin itu bisa. Hanya mungkin dari internal pihak gereja sendiri mungkin harus lebih menyatu, lebih peduli. Nah, kemudian saya bercita-cita suatu saat workshop ini tidak hanya workshop saja, tapi suatu ketika di sini hanya tempat pembuatan atau mungkin kita besarkan lagi, di tempat lain kita buat toko tersendiri sehingga dia lebih kesannya lebih elegan gitu. Dan kita akan produk beberapa. Pak, kita boleh ke sana ya Pak ya, lihat sini tempatnya. Iya. Pak, berarti di sini semua produksi yang dilakukan ya Pak ya? Iya. Inilah yang disebut dengan, kalau kita mengatakan inilah bengkel sepatunya. Bengkel sepatu. Nah, kita masih sungkan mengatakan ini pabrik. Karena semua serba manual. Sangat tradisional, mulai dari mencetak, ngemal, memotong, semuanya kita lakukan dengan sangat-sangat tradisional, yaitu manual. Dengan mempergunakan bahan apa adanya. Nah, tadi kan Bapak bilang ada 4 pekerja tetap di luar dari anak-anak jalanan yang dilatih dan juga mereka pasti menghasilkan produksi. Nah, kalau misalnya ada pesanan yang besar Pak, itu bagaimana cara Bapak untuk bisa memenuhi pesanan itu? Nah, baik, kayak kemarin kita ada pesanan 100. Nah, dalam tempo 10 hari. Iya. Ini anak-anak kami ini kami panggil kembali. Anak-anak yang pernah dilatih? Pernah melatih, kami panggil. Telepon dia, nak kau sini datang. Ada yang mau kita kerjakan. Oke Pak. Jadi kalau 10 hari kami panggil 3 orang lagi. Jadi mereka bisa kerjakan 100. Jadi kita tetap tepat waktu. Berarti anak-anak itu masih tetap bersedia Pak? Oh banyak bersedia. Kita tetap buat hubungan dengan mereka. Kayak seperti kemarin Natal. Kita buat juga Natal anak jalanan. Mereka kita panggil. Nah, lalu kita berikan, orang tuanya juga kita panggil. Kita berikan sembako, kita berikan hadiah-hadiah Natal. Nah, tadi kan ada sedikit permasalahan terhadap pemasaran. Nah, kalau sejauh ini, selain, apakah ada Pak pemasaran yang dilakukan di luar dari gereja mungkin? Sejauh ini belum ada. Masih Belum ada. cangkupan gereja ya Pak? Karena persoalannya ada toko-toko yang mau meminta kepada kita, tapi sistemnya titip, laku bayar. Nah, kita belum cukup kuat untuk memodali itu. Oh, masih terkendala dalam hal modal Dalam berarti? hal modal. Karena kita memang nggak memiliki modal yang cukup. Ya artinya lah terjual, makanya kadang seperti yang katakan standar harga itu 150, tapi terkadang jauh di bawah itu. Kalau kita lagi butuh uang mau beli bahan, ya 100 kita lepas. Bahkan 90 kita lepas. Yang penting Perputarannya berputar tetap, itu ada. Berarti harus tetap manajemen modalnya itu harus bagus ya Pak ya? Yang penting anak-anak ini harus kerja terus. Mereka harus bawa uang setiap bulan. Nah Pak, kalau kita berbicara sedikit tentang anak jalanan, nah akhirnya tadi kan memang ada pendekatan hampir selama 1 tahun. Nah, saya pikir kan mungkin pendekatan kurang untuk bisa memberikan karakter yang baru kepada mereka. Nah, itu bagaimana Bapak melakukannya? Wah, banyak cara yang sudah saya tempuh buat mereka. Kadang kita bawa juga mereka pembinaan-pembinaan. Kadang kita bawa juga mereka retreat. Kita panggil motivator. Kayak tahun kemarin, saya bawa mereka 40 orang ke Tomok. Saya bawa motivator. Lalu mereka dimotivasi dengan judul, "Kamu juga layak punya mimpi." Mereka senang. Nah, kalau untuk pemasarannya Pak, meskipun di kalangan gereja itu udah sampai mana saja? Lumayan macam-macam. Ini sudah pernah kita kirim ke Surabaya, 100 pasang. Sudah pernah kita kirim ke Pekanbaru, sekitar 50 pasang. Pernah kita kirim ke Medan, ada 75 pasang. Selebihnya ke banyak ke utara. Ada ke Dolok Sanggul, ada ke Mandu Amas juga ada kemarin, ada keliling.
Berarti udah cukup luas juga ya Pak cakupannya? Sebetulnya sudah terkenal lah ini. Udah terkenal ya? Ke Jakarta juga sudah, kemarin saya Serpong tuh. Cuman ya mereka sambut dengan baik, agak itu Serpong. Ada beberapa yang terjual di sana. Sekitar 20 atau 30 pasang. Nah, kita bawa tuh, kebetulan bersama beliau ini saya ke sana. Nah, kalau saya lihat kan Pak, bahan dasarnya itu dari barang bekas. Nah itu kalau dari Bapak sendiri lah, itu menjamin kualitas nggak Pak? Kira-kira? Karena pada dasarnya, kalaupun dia disebut barang bekas, tapi ini adalah kulit asli. Jadi selalu kita katakan ini adalah kulit, dan memang karena ini adalah kulit, jadi saya jamin ini kualitasnya bagus. Dan walaupun dia bekas itu kita beli juga memang. Berarti ngambil kualitas yang baik juga ya Pak? Ambil kualitas yang paling baik. Dan untuk pembuatannya sendiri Pak, sudah cukup memadai nggak Pak untuk cara membuatnya? Oh, kita sudah. Kalau anak-anak ini, mereka yang di sini memang sudah terampil, sudah memadai. Kalau manual, tinggal bagaimana kalau kita pakai mesin. Nah, kita belum tahu, kita belum punya mesin. Kedepannya ada Pak niat untuk bikin mesin? Seperti yang saya sampaikan tadi, harapan kita ini bisa jadi pabrik yang besar. Kalau saya melihat peluangnya sangat besar. Jangankan umum, kalau semua HKBP aja memakai ini dengan 4.500 jiwa, wah ini pangsanya raksasa ini sebetulnya. Nah, cuman ya mungkin dia kalah di mode kali ya. Mode ya. Nah, karena jadi, kan sekarang kan model-model sepatu bagus-bagus ya. Nah untuk sekarang Pak, desainnya sendiri kan kalau tadi Bapak bilang mungkin sedikit kalah dengan mode. Nah untuk desain sendiri siapa yang desain Pak? Biasanya kami aja, sama-sama kami. Kayak kemarin ini model semi boat ya kita lihat di internet, kita beli satu, kita rusain, baru kita contoh. Nah, gitu. Jadi, nah, Bapak ini juga pintar mendesain. Tadi satu pendeta, Bapak ini juga pintar mendesain. Biasanya kita lihat dari internet juga ada. Berarti tetap berusaha untuk ada inovasi ya Pak? Kita berusaha buat inovasi. Makanya ada muncul kain, ada muncul bot yang dilapis dengan kain. Nah, kalau yang dari kain-kain ini memang murni nih dari jeans bekas kita kumpul. Nah, ini jeans bekas. Kita nggak beli jeans yang meteran. Ini jeans bekas. Kita buat sepatu. Dan umumnya ini sangat banyak diminati oleh orang-orang muda. Dan sepertinya kalah kualitasnya ini Pak? Nggak kalah, ini kan dijahit semua ini ya. Dijahit semua ini sangat bagus. Ini biasa kita lepas cuma 150.000 satu pasang. 150.000. Nah itu. Ini jeans bekas. Itulah tumpuan kain-kain bekas. Yang orang lain sudah buang, itu kita kumpul. Itu. Ya tapak ini kita beli. Yang pastinya memanfaatkan yang bekas. Yang bekas. Gitu. Yang pastinya modalnya juga lebih ditekan ya Pak kalau manfaatkan yang bekas daripada kita yang itu modalnya kita tekan supaya mereka kita boleh berikan agak lebih banyak bawa pulang ke rumah. Karena memang sampai sekarang kita nggak punya, belum profit oriented lah. Belum profit oriented. Masih mengedepankan sosialnya. Jadi anak-anak itu boleh dengan senang hati. Kalau hari-hari libur misalnya, kalau kayak beliau ini kan saudara kita ini kan Muslim. Nah nanti kalau dia Muslim berarti nggak dibatasi Pak? Oh enggak, kita lintas denominasi. Lintas denominasi. Berlatar belakang agama apapun. Karena visinya HKBP itu adalah menjadi berkat bagi dunia. Jadi nggak dikatakan menjadi berkat bagi HKBP saja, bagi dunia, artinya siapa saja. Beliau ini kan nias juga. Gereja BNKP, tapi kita tetap rangkul.
Ada beberapa. Berarti menjadi pengusaha yang tidak hanya menguntungkan dan mengapakan uang ya Pak ya? Iya, gitulah kita. Enggak. Jadi kalau dikatakan kita pengusaha, ya enggak pengusaha lah. Tapi kita punya kreativitas untuk membantu anak-anak kita itu supaya jangan menjadi terus hidup di bawah garis kemiskinan. Tinggal kembali kepada mereka. Dia memanfaatkan skillnya, dia pasti hidup. Secara umum Pak, manajemen yang Bapak lakukan untuk bisa, ini kan udah hampir 4 tahun, 3 tahun. 3 tahun. Secara umum manajemen yang bisa Bapak lakukan untuk teman-teman yang ada bekerja di sini, untuk pemanfaatan modal, apa yang Bapak pegang, prinsip yang Bapak pegang untuk akhirnya ini masih tetap eksis sampai sekarang, dan mungkin ke depannya nanti? Yang saya pegang adalah satu keyakinan bahwa yang saya lakukan ini tidak akan sia-sia. Pasti akan ada yang melanjutkannya. Kalaupun tidak terus di tangan saya, akan dilanjutkan dan menjadi sesuatu yang baik di tengah-tengah masyarakat. Jadi dan saya juga menghindari untuk mencari uang dari unit ini untuk pribadi. Jadi saya hindari, bahkan saya subsidi di sini. Untuk pemberdayaan teman-teman Pak? Untuk pemberdayaan teman-teman ini. Untuk manajemen teman-teman, apa yang Bapak lakukan kepada teman-teman di sini? Bagaimana cara Bapak untuk mendidik mereka? Saya nggak punya satu pola khusus, tapi saya hanya menerapkan persahabatan saja. Mereka bukan bawahan ya, tapi rekan kerja. Nah, kalau mereka kita buat mereka jadi pekerja atau pesuruh kita, bubar barisan ini semua. Apa ya, di jalan juga cepat cair kok katanya kan. Di jalan cepat cair, sekali ini 2.000, 4.000 kan. Tapi kalau kita lakukan seperti itu, mereka akan bubar barisan. Jadi saya selalu sampaikan kepada teman-teman saya ini, anggap ini milikmu, di sini tempat kita berkarya, harapan kita dari sini kita boleh menyebar rezeki. Jadi metode apa saya kurang tahu itu. Tapi yang jelas persahabatan lah. Terakhir untuk Pak, harapan Bapak ke depannya terhadap usaha ini dan juga mungkin kepada teman-teman yang ada di luar sana. Harapan saya, karena saya seorang pendeta itu saya selalu berpikir seperti ini. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada mulutnya, apa yang kau perbuat kepada yang kecil ini, kau perbuat kepada. Itulah yang menginspirasi saya untuk melakukan. Termasuk saya mau informasikan juga, dari Biru ini kita juga bentuk sekolah anak berkebutuhan khusus, seperti yang saya informasikan, Permata Depok. Nah, anak-anak seperti ini biasanya kan nggak bilang terima kasih sama kita. Tapi kita nggak butuhkan terima kasih, tapi keyakinan kita ini kita udah buat Tuhan Yesus kan gitu. Sedikit harapan Bapak kepada pemerintah, bahkan mungkin pengusaha-pengusaha yang lain Pak, yang ada di sekitar sini. Saya sangat berharap kepada pemerintah, karena apa yang kami lakukan ini juga adalah bagian dari membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran, bahkan juga mengurangi kenakalan anak-anak. Mungkin pemerintah boleh melihat kami, membantu kami memasarkannya. Kami nggak minta duit, nggak minta fasilitas apa-apa. Maulah melihat kami dan maulah mempergunakannya untuk di dinas atau di instansi pemerintah. Dan kami juga akan sangat bersyukur apabila pemerintah berkenan memberikan peralatan yang bisa kami pergunakan untuk memproduksi sepatu dengan baik. Bagi para pengusaha-pengusaha, katakanlah retail atau toko-toko sepatu atau yang punya pabrik sepatu, kami sangat senang kalau ada anak-anak kami yang boleh dipanggil untuk menambah wawasan bagaimana membuat sepatu lebih baik. Tentu dengan harapan ini boleh berkembang lebih baik. Bagi para pengusaha-pengusaha, kami sangat senang apabila bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian pengusaha mau membantu kami memasarkan sepatu ini agar boleh lebih baik untuk kebersamaan kita ke depan. Terima kasih. Thank you Pak. Terima kasih Pak.
pengusaha akan dikelilingi uang, tapi menjadi pengusaha, uang bukanlah segalanya. Uang hanyalah hal kecil dari jutaan keuntungan yang dimiliki oleh seorang pengusaha. Pengusaha yang memberikan penghidupan kepada orang-orang sekitarnya. Para pengusaha adalah orang yang berani menerobos ke depan dan berani bertahan dengan tegar, bahkan dalam segala keterbatasan. Tetap saksikan Ekonomi Rakyat pada episode-episode selanjutnya untuk menambah wawasan Anda dalam dunia usaha. Saya Dami Purba beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.